warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sejarah pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Yang akan dibacakan saya, Afidah Rahmawati, dan rekan saya, Rahmawati. Yang akan dimulai oleh rekan saya. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah, di mana pemerintah Abbasiyah adalah keturunan daripada Al-Abbas. Paman Nabi Muhammad SAW, pendiri kerajaan Al-Abbas ialah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, dan pendirinya dianggap suatu kemenangan bagi ide yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hasyim setelah kewafatan Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada keluarga Rasulullah dan sanak saudaranya. Tetapi ide ini telah dikalahkan di zaman permulaan Islam, di mana pemikiran Islam yang sehat menetapkan bahwa jabatan khalifah itu adalah milik kepunyaannya seluruh kaum muslimin, dan mereka berhak melantik siapa saja antara kalangan mereka untuk menjadi ketua setelah mendapat dukungan selama dinasti ini berkuasa. Pola pemerintah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Faktor-faktor pendorong berdirinya dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya yaitu banyak terjadi perselisihan antara intern Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Hal ini diantaranya penyebabnya yaitu memperebutkan kursi kekhalifahan dan harta. Pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintah Bani Umayyah, seperti Khalifah Yazid bin Al-Walid lebih kurang memerintah sekitar 6 bulan. Dijadikan putra mahkota lebih dari jumlah 1 orang seperti yang dikerjakan oleh Marwan bin Muhammad yang menjadi anaknya Abdullah dan Ubaidillah sebagai putra mahkota. Bergabungnya sebagai afrad keluarga Umayyah kepada mazhab agama yang tidak benar menurut syariah seperti Al-Hadariyah. B. Perkembangan pendidikan dan tujuannya. Sejak lahirnya agama Islam, lahirnya pendidikan dan pengajaran Islam, pendidikan dan pengajaran Islam itu terus tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Rasyidin dan masa Umayyah. Pada permulaan masa Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara Islam, sehingga lahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyak tersebar dari kota ke kota sampai ke desa-desa. Anak-anak dan pemuda-pemuda berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan melawat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halamannya karena cinta akan ilmu pengetahuan. 1. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. 2. Sistem pendidikan di sekolah-sekolah. 3. Tingkat pengajaran. 4. Rencana pengajaran kutub tingkat rendah, rencana pembelajaran tingkat menengah, rencana pembelajaran pada tingkat tinggi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khalifah Rasyidin dan Umayyah, tujuan pendidikan satu saja, yaitu keagamaan semata-mata. Mengajar dan belajar karena Allah dan mengharapkan keridhoannya, lain tidak. C. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berlangsung pada zaman Abbasiyah hampir belum ditemukan kesamaannya dalam perkembangan peradaban dunia Islam sesudahnya. Peradaban yang ditemukan dan dihasilkan dalam kurun zaman itu belum maksimal menjadi rujukan berharga bagi peradaban umat Islam saat ini. Malah Islam sebagai ajaran pengetahuan tidak teraplikasi kecuali hanya pada aspek normatifnya belaka yang berupa ibadah. Spirit kekaryaan belum sepenuhnya membumi sebagaimana seharusnya. Akhirnya tampak beberapa ajaran yang menghendaki kedinamisan dan
kekreatifan dan mengelola alam tidak terbukti kecuali hanya ucapan-ucapan lisan yang tak berbekas. Masa antara tahun 750 sampai 935 Masehi merupakan puncak perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang ditandai dipraktekannya kehidupan Islam yang demokrasi sebagai ciri orang beradab. Tindakan penguasa Abbasiyah pada masa-masa awal yang tak mengenal warga kelas 2 berimplikasi pada pemberian kesempatan sama dalam meraih prestasi, khususnya bekerja di pemerintah dan istana Khalifah Al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi. Berbeda dengan kepemimpinan Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi yang kurang demokratif, absolut, hidup mewah, raja yang menentukan segala-galanya tanpa jelas perbedaan tahun dan budak, tetapi di sisi lain tampak keberpihakan pada pengembangan ilmu, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan menyediakan beasiswa yang banyak. Dan yang paling pokok adalah mempelopori kebangkitan budaya-budaya besar. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pada masa Abbasiyah tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang satu, tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak didik diajar membaca atau menghafal Al-Quran. Ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikut ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajar ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya adalah karena tuntutan agama lain dan tidak. 2. Tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda belajar dan menuntut ilmu, supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilian menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Ilmu yang diajarkan di madrasah bukan saja ilmu agama dan bahasa Arab, bahkan juga diajarkan ilmu duniawi yang berfaedah untuk kemajuan masyarakat. 3. Selain itu ada lagi tujuan pendidikan, ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta sesenang dan layak mencapai ilmu itu. Mereka belajar dan mengharapkan keuntungan apa-apa selain daripada berdalam dalam ilmu pengetahuan. Mereka melewatkan seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payah dalam berjalan yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka tidak lain untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Yang keempat, di samping itu ada pula tujuan pendidikan sebagai kaum muslimin, yaitu tujuan kebendaan. Mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi. Bahkan kalau mungkin mendapat kemegahan dan kekuasaan di dunia ini seperti tujuan setengah orang pada masa kita sekarang. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berlangsung pada zaman Abbasiyah hampir belum ditemukan kesamaannya dalam perkembangan peradaban dunia Islam sesudahnya. Kemajuan ilmu pengetahuan itu antara lain: 1. Kemajuan ilmu agama seperti ilmu tafsir, hadis, kalam, dan fikih. Yang kedua, ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, astronomi, ilmu pasti, dan geografi. Kemudian munculnya sejumlah ulama pendiri mazhab fikih: Abu Hanifah, Malik bin Anas, As-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Ulama hadis seperti Bukhari dan Muslim, serta ulama tafsir dan sejarawan terkenal seperti Al-Tabari. Mereka itu banyak menulis tentang Islam yang digali dari sumber terpercaya. Di antara yang mereka tulis adalah butir-butir pemikiran pendidikan, meskipun masih bercampur dengan bidang-bidang lainnya menjadi disiplin mereka.
Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan maupun mau ditanyakan, bila ada yang kurang jelas boleh bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.